Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu ayat yang sangat penting, adalah surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Surah ke-66 ayatnya ayat 6. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 itu ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syadidun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kesimpulan dari ayat itu adalah kita sebagai orang yang beriman, yang meyakini di balik kehidupan yang konkret sekarang ini ada kehidupan yang abstrak, yang meyakini bahwa kehidupan dunia yang sedang kita alami ini hanya digambarkan seperti orang yang transit untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi. Maka buat orang yang beriman ada kewajiban melindungi keluarga, melindungi anak istri dari jebakan api neraka jahanam. Makanya yang diseru oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah adalah kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya ingatkan sekali lagi, yang beriman pasti Islam, yang beriman pasti kuat, yang beriman pasti serius, yang beriman pasti sungguh-sungguh, dan yang baru Islam tidak akan kuat, tidak akan serius, dan tidak akan sungguh-sungguh. Yang Islam sudah pasti beriman, tapi yang Islam belum tentu beriman. Yang iman sudah pasti Islam, yang Islam belum tentu beriman. Atau dengan kata lain, orang yang sudah beriman pasti kuat dan bisa, orang yang belum beriman yang baru sebatas Islam, insya Allah ya nggak mungkin bisa dan nggak mungkin kuat. Makanya Allah menggunakan seruannya dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, anfusakum, diri kalian sendiri. Pertama, kita sebagai kepala keluarga, sebagai syakhsiyah secara individual, secara pribadi, setiap person, setelah diri terjaga, setelah diri tercover, setelah diri terkontrol, anfusakum, diri kita, wahlikum, dan baru keluarga. Dari apa? Naror, dari api neraka. Jadi kalau orang yang beriman, insya Allah dia akan sungguh-sungguh menjaga dirinya, ya, menjaga keluarganya dari begitu panasnya api neraka jahanam. Orang yang beriman. Kenapa kita harus berusaha untuk
mengantisipasi diri dan keluarga supaya tidak terjebak masuk ke dalam neraka, karena kan neraka itu sifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikatun giladun wa quduhan nasr wal hijarah. Di sekitar malaikat itu ada, di sekitar neraka itu maksud saya ada malaikatun giladun, malaikat yang keras dan bengis, malaikat yang tidak pernah kompromi, malaikat yang tidak pernah tidak subjektif, bahasa politik, malaikat yang tidak pernah menerima sogokan, disuap berapa triliun pun tidak digubris oleh malaikat. Malaikatun, malaikat yang giladun, bengis, keras, syidadun, ekstrim, ya. Wa quduhan nasu wal hijarah, di mana api neraka yang kita disuruh menjaga tadi, wa quduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan bebatuan yang sangat panas. Ya memang kalau orang yang beriman sih yakin, tapi kalau orang yang beriman sih bagaimana nanti aja lah. Tapi kalau orang beriman, apalagi cerita tentang neraka itu, ini api dunia, kumpulan api dunia yang panasnya bisa meluluhlantakkan kita sebagai makhluk yang lemah, benda-benda yang begitu sangat kokoh dan kuat, tapi bisa luluh lantak dengan api dunia. Api dunia yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita saja, panasnya juga sangat membakar kita sekarang lagi dihadapkan kepada menuju ke musim panas. Baru kita dari kantor menuju ke masjid mengambil air wudhu, kita berjalan kaki dari bis kita atau dari kendari kita masing-masing menuju ke tempat wudhu, udah kita rasain panas itu, panasnya dunia. Ya. Padahal sengatan matahari yang menerpa badan kita, kita rasakan betapa sudah mulai panas, ya. Apalagi kalau dibandingkan lagi dengan api-api yang lain, itu baru setetes persen dari panasnya api neraka jahanam. Jadi panasnya listrik, panasnya gosokan, panasnya kebakaran, panasnya yang kita sengat dari matahari yang menerpa badan kita, itu baru secuilnya daripada panas api neraka jahanam. Apalagi kalau bicara masalah panasnya api neraka jahanam, ada lapisan-lapisan neraka yang panasnya tidak sepanas tingkatan neraka-neraka yang lain. Karena ada neraka macam-macam, dan neraka jahanam, kata orang bilang neraka jahanam itu neraka yang paling dingin, neraka yang paling dingin, yang panasnya relatif lebih mendingan ketimbang neraka-neraka yang lain. Ada neraka jahanam, ada neraka sakor, ada neraka lago, ada neraka hutoma, ada neraka darul asfal, ada neraka wel. Itu panasnya beda-beda. Kalau saya dan kita mudah-mudahan akan semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menggambarkan neraka yang lapisan tingkatan panasnya amat sangat luar biasa yang saya sebutkan tadi, kita diharapkan lebih serius menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari panas api neraka jahanam, supaya saya sering mengatakan yang soleh itu, yang baik itu diharapkan tidak hanya sekedar kita. Kalau kita mah sudah terukur, alhamdulillah, zuhurnya bisa berjamaah, lahirianya gambaran cirinya orang soleh.
ntar ketemu lagi sama asar, tinggalin semuanya aktivitas, tinggalin semuanya kegiatan demi melaksanakan sholat asar dulu, apalagi maghrib, isya, subuh yang kita di rumah. Tapi yang saya maksudkan kesolehan itu, kebaikan kita tuh diharapkan tidak hanya sebatas kita, tapi juga bagaimana anak istri kita supaya menjadi orang yang soleh. Anak kita menjadi anak yang soleh, istri kita menjadi istri yang soleha, keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Itu harus diupayakan, harus diusahakan secara maksimal. Jangan bagaimana nanti, tanggung jawab masing-masing, tidak, tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Karena kita sebagai kepala keluarga itu wajib melindungi anak istri daripada panas api neraka jahanam. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena fenomena yang sedang kita rasakan hari ini ada semacam gerakan yang disebut dengan irtidad. Gerakan orang Islam mau dimurtadkan dari agamanya. Orang Islam mau dikaburkan pemahamannya terhadap agamanya. Orang Islam mau didangkalkan keyakinannya terhadap agamanya. Munculnya berbagai macam persoalan yang timbul di tengah masyarakat kita, yang menimbulkan kerancuan, yang menimbulkan polemik, yang menimbulkan perdebatan yang sebegitu tidak palingnya, tapi dibela mati-matian karena memang ada upaya supaya bukan hanya sekedar anak istri kita sendiri kalau bisa dimurtadkan, dipalingkan dari ketaatan kita kepada Allah, untuk kalau bisa sekiranya mampu dikembalikan untuk meyakini agama orang